Inilah seluruh timeline di To Be Hero X hingga sekarang. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh mengenai timeline To Be Hero X, kita mesti mengetahui bagaimana cara tahun bekerja di To Be Hero X. Pada dasarnya, tahun di To Be Hero X hampir sama dengan tahun di dunia kita. Baik di dunia To Be Hero X ataupun dunia kita, dimulai dengan kelahiran seorang penyelamat yang pada dasarnya dianggap sebagai dalam tanda kutip Mesayah yang bisa dan akan menyelamatkan dunia. Di dunia kita, penyebutan tahun sebelum kelahiran Mesayah terjadi dikenal dengan sebutan BC, singkatan dari Before Christ atau sebelum Kristus, sedangkan setelahnya dikenal dengan sebutan AC atau After Christ yang berarti setelah Kristus. Sedangkan di To Be Hero X, penyebutan tahun dikenal dengan sebutan BC dan AC, hanya saja arti singkatan ini berbeda. BC artinya Before Commission atau sebelum pembentukan komisi, sedangkan AC artinya adalah After Commission atau setelah dibentuk komisi. Mari kita mulai dengan timeline peristiwa ketika komisi belum dibentuk. Tahun 5 BC, masyarakat menyadari kalau kepercayaan bisa digunakan untuk memberikan kekuatan yang nantinya dikenal dengan sebutan trust value atau nilai kepercayaan. Melalui mekanisme ini, maka para hero alias pahlawan pun muncul, dan rasa kepercayaan ini kemudian memunculkan kekuatan, dan pahlawan pertama yang muncul adalah Zero, yang kemudian menjadi satu-satunya pahlawan yang akhirnya memonopoli jumlah kepercayaan penduduk dunia, dianggap sebagai hero yang setara dewa oleh umat manusia, hingga bencana kemudian terjadi. Tahun 1 BC, sekitar beberapa tahun sebelum komisi dibentuk, di dunia To Be Hero X terjadi sebuah bencana yang hampir memusnahkan umat manusia. Bencana tersebut dikenal dengan sebutan Fall of the Dawn atau kejatuhan sang fajar. Zero, pahlawan terkuat di era tersebut, mengalami perubahan perilaku, terkorupsi pasca dirinya membunuh hero atau pahlawan lainnya. Hal ini membuat manusia akhirnya mengalami ketakutan yang luar biasa, dan melalui fear atau ketakutan ini maka terkorupsilah Zero yang dikenal sebagai pahlawan umat manusia. Perubahan perilakunya ini bermula biasa saja, namun setelahnya dirinya mulai menghabisi dan membantai manusia satu persatu. Hal ini terjadi kemungkinan karena rasa takut mulai menguasai orang-orang, dan di era di mana trust atau rasa percaya adalah energi yang membentuk kekuatan seseorang, maka takut menjadi sisi lain dari koin yang juga memberikan kekuatan kegelapan pada orang. Akibat mengamuknya Zero, maka dunia hampir hancur dan manusia hampir mengalami kepunahan. Isol, sesama hero dan juga teman dari Zero, kemudian akhirnya berusaha untuk menghentikannya dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Berkat apa yang dilakukan oleh Isol, umat manusia akhirnya berhasil diselamatkan. Tahun 1 AC, komisi dibentuk. Setelah peristiwa mengamuknya Zero dan peristiwa Fall of the Dawn, masyarakat superhero kemudian menyadari kalau para hero dan juga agensi-agensinya butuh regulator yang pada dasarnya bisa mengatur para pahlawan super, sehingga kejadian seperti apa yang terjadi pada Zero tak terulang lagi. Maka untuk itu kemudian dibentuklah Commission atau komisi atau Hero Association Commission, dikenal juga sebagai HAC, sebutan untuk organisasi yang pada dasarnya menaungi seluruh agensi superhero dan memberikan aturan kepada mereka. Hal ini menyebabkan hero sekelas dewa seperti Zero tidak akan lagi lahir karena upaya penekanan sistem kepercayaan yang komisi lakukan. Di tahun ini pula agensi Mighty Hero lahir. Tahun 2 AC, turnamen hero pertama. Pada tahun kedua setelah komisi dibentuk, turnamen pertama untuk para hero terkuat supaya kita bisa mengetahui siapakah yang akan menjadi hero terbaik digelar. Di turnamen ini, hero terkuat akan diberikan gelar dengan sebutan X dan akan menyandang gelar ini hingga turnamen selanjutnya digelar. Dan tentu saja gelar ini dimenangkan oleh Isol yang sebelumnya mengalahkan Zero. Setelahnya, turnamen kedua, ketiga, dan keempat terjadi secara berturut-turut di tahun 4, tahun 6, dan tahun 8 AC. Pada turnamen keempat, teknologi holografik berhasil ditemukan sehingga turnamen bisa ditayangkan secara luas di masyarakat. Tahun 10 AC, turnamen hero kelima digelar. Namun di saat yang bersamaan, teknologi di tahun ini sekarang menjadi sangat stagnan. Akibatnya PHK massal terjadi di mana-mana, dan masyarakat yang mulanya adalah masyarakat yang berfokus pada industri, sekarang lebih berfokus pada pengembangan hero, dan karenanya berkembanglah agensi-agensi hero di era tersebut. Tahun 14 AC, turnamen hero ketujuh digelar. Pada tahun ini, turnamen kembali digelar dan Asheng kemudian menang dan menjadi X selanjutnya hingga turnamen selanjutnya. Asheng ini adalah ayah dari Little Johnny dan diketahui memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Kemampuan penyembuhannya ini juga yang menyebabkan kematiannya. 2 tahun kemudian di tahun 14 AC, Glimmer Lab berhasil didirikan dan berada langsung di bawah naungan HAC atau komisi. Laboratorium ini terkenal sebagai laboratorium yang nantinya berhasil menciptakan armor atau baju zirah Luoli dan menciptakan teknologi-teknologi lainnya. Tahun 18 AC,
Laboratorium Glimmer meminta kepada HEC atau komisi dan agensi-agensi yang berada di bawah naungan komisi untuk membiayai mereka supaya bisa membangun senjata yang bisa digunakan untuk menembak jatuh kapal luar angkasa alien yang mendekat dan mereka anggap sebagai kapal alien yang dalam tanda kutip tak ramah. Ternyata diketahui setelah pesawat luar angkasa tersebut jatuh dan mengalami kecelakaan, kalau pesawat tersebut tidak memiliki indikasi tersebut. Dan ini membuat seluruh dunia kehilangan kepercayaan kepada Laboratorium Glimmer. Sebagai penebusan atas hilangnya kepercayaan publik kepada mereka, Laboratorium Glimmer kemudian mengungkap banyak proyek rahasia mereka dan teknologi-teknologi yang mereka rilis ini berhasil meningkatkan teknologi manusia hingga berkali-kali lipat. Pada tahun yang sama juga, Ah Cheng, ayah dari Little Johnny, juga melakukan penyelidikan atas pesawat alien yang jatuh ini dan berakhir menangkap salah satu makhluk alien yang memiliki bentuk makhluk kecil berkaki 4. Takut makhluk ini akan dijadikan bahan eksperimen oleh komisi, Ah Cheng merahasiakan keberadaan makhluk ini dan membawanya pulang ke rumah. Anaknya Little Johnny kemudian menyebut makhluk tersebut sebagai anaknya dan mengadopsi juga merawatnya. Di tahun yang sama pula, istri dari Ah Cheng yaitu Ah Chu meninggal. Dan terlepas kalau Ah Cheng memiliki kemampuan penyembuhan luar biasa sebagai bekas hero terkuat, Ah Cheng tidak bisa apa-apa. Dan karenanya dirinya mengundurkan diri dari dunia kepahlawanan. Bersama dengan anaknya Little Johnny, dirinya pergi ke pinggiran desa dan hidup secara damai. Tahun 19 AC. Pada tahun ini, FOMO sebagai salah satu agensi superhero yang berbeda dengan agensi superhero kebanyakan muncul. Agensi ini pada dasarnya memusatkan diri mereka pada platform media sosial di mana figur baru bisa muncul sebagai individu jika dibandingkan dengan agensi-agensi yang biasanya menghasilkan hero melalui scouting atau pendampingan. Hero pertama yang terkenal di platform FOMO ini adalah Ghostblade yang viral ketika dirinya memotong daging tanpa bicara sepatah kata apapun. Tahun 20 hingga 21 AC. Akibat peristiwa di mana dirinya viral di FOMO, Ghostblade kemudian menjadi hero dan direkrut oleh agensi Mighty Hero dan direkrut langsung oleh Shande. Di tahun yang sama, kedua orang tua Yang Cheng terlibat dalam suatu peristiwa perampokan. Isol kemudian menyelamatkannya, sayangnya orang tuanya terbunuh akibat peristiwa ini. Di saat yang hampir bersamaan pula, Ghostblade menyelamatkan Zhang Lan dan kemudian Zhang Lan menjadi pacarnya, dan 176 hari kemudian setelah berpacaran dengan Zhang Lan, Ghostblade kemudian menikah dengan Zhang Lan tanpa mereka mengucapkan sepatah kata pun di pelaminan. Pada tanggal 22 Agustus di tahun ini pula, Zhang Lan kemudian diketahui hamil. Pada tahun 21 AC, Wang Nuono kemudian lahir sebagai anak mereka berdua. Tahun 22 AC. Turnamen selanjutnya yaitu turnamen ke-11 dari turnamen superhero untuk menentukan siapakah hero terkuat kembali dilakukan. Setelah sebelumnya, Vortex berhasil memenangkan turnamen ini setelah sebelumnya dirinya mendapatkan gelar X di turnamen dan berhasil mempertahankan gelar X ini secara berturut-turut. Dan ini tentu saja sangat langka. Meskipun begitu, dirinya menyadari kalau di turnamen selanjutnya dirinya kemungkinan akan mendapatkan lawan berat, dan rival yang menjadi lawan berat dari Vortex ini adalah seorang hero lainnya bernama Phobia Clone. Tepat sebelum turnamen hero selanjutnya, Vortex mendatangi Ah Cheng memintanya untuk membantunya dalam memenangkan turnamen, namun Ah Cheng menolak. Di hari yang hampir sama, Ghostblade kemudian diketahui membunuh Ah Cheng yang dicurigai dan disalahkan dikarenakan dirinya diduga menciptakan Big Johnny melalui eksperimen pembuatan kehidupan buatan yang ilegal menggunakan kekuatan penyembuhannya. Ketika Little Johnny dan Big Johnny menemukan kalau Ah Cheng terbunuh, Little Johnny marah dan menyalahkan Vortex karena menduga kalau Vortex lah yang menghabisi ayahnya, sedangkan Big Johnny mengamuk, berubah menjadi monster hitam raksasa dan hampir menghancurkan desa. Vortex kemudian berusaha melindungi desa dengan melawan Big Johnny, namun Vortex berhasil dikalahkan karena ternyata Big Johnny memiliki kemampuan untuk sementara menonaktifkan trust system. Pada akhirnya, sebelum Big Johnny meluluh lantakan desa, Little Johnny berhasil menenangkan Big Johnny dan para penduduk desa. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa ini, dan peristiwa ini yang direkam kemudian tersebar melalui media sosial FOMO. Akibat peristiwa ini, Vortex kemudian dirawat dan turun trust value-nya, sedangkan Little Johnny yang diketahui sebagai anak kecil yang berhasil menjinakkan monster yang berhasil mengalahkan X, trust value-nya naik drastis hingga dirinya mendapatkan scouting langsung dari FOMO. Tahun 23 AC, Lucky Xian Saga dimulai. Di tahun ini terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan dunia superhero. Terjadi peristiwa kecelakaan pesawat yang menghabiskan hampir semua penghuni pesawat yang berjumlah 357 orang. Terkecuali seorang anak bayi berambut biru kehijauan yang nantinya dikenal sebagai Lucky Xian. Diketahui kalau Lucky Xian berhasil bertahan hidup berkat dirinya berhasil mendapatkan trust value para penumpang pesawat yang tahu kalau mereka tak akan selamat. Setelah peristiwa ini, Lucky Xian mendapatkan kekuatan spiritual berupa keberuntungan yang akan dirinya bisa berikan baik itu kepada dirinya ataupun orang lain. Di saat yang bersamaan, Liu Zhang, ayah dari Queen, secara sembunyi-sembunyi membawa Lucky Xian
dan kemudian membawanya ke panti asuhan yang dimiliki oleh temannya seorang bekas superhero bernama Yuan Zhang. Di tahun ini pula, Liu Zhang berhenti dari dunia jurnalis dan mengenal konsep fear atau rasa takut untuk pertama kalinya dari selebaran yang disebar di jalan-jalan. Di tahun ini pula, Ghostblade berpisah dengan istrinya Zhang Lan karena dirinya tidak pernah punya pikiran untuk berhenti bekerja sebagai hero dan memulai berkeluarga secara serius. Karena hal ini, Zhang Lan kemudian berbohong kepada Wang Nuono anak mereka dan mengatakan kalau ayahnya telah meninggal. Pada tahun 24 AC, turnamen hero ke-12 kembali diadakan dan pada tahun ini peristiwa bersejarah terjadi. DJ Cindy, hero yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi emosi seseorang, berhasil memenangkan turnamen padahal dirinya baru melakukan debut sebagai superhero dalam waktu yang sebentar. Tahun 26 AC, di tahun ini, Liu Yuwei, seorang gadis muda berusia 12 tahun berhasil lulus ujian Universitas Hack atau universitas yang dimiliki oleh komisioner hanya dalam waktu 30 menit dan berhasil lulus sempurna sehingga mencetak sejarah. Tidak hanya sebagai yang termuda dalam sejarah masuk ke universitas, namun juga lulus dengan nilai sempurna. Di saat ini pula, turnamen hero ke-13 dilangsungkan. Tahun 28 AC, di tahun ini terjadi sebuah skandal yang luar biasa. Pemegang gelar X yaitu Mr. Mystic dan Miss Blazing Fire mengalami skandal luar biasa. Hero yang dianggap sebagai pasangan serasi ini ternyata berhasil menghancurkan public image mereka ketika Mr. Mystic melakukan skandal perselingkuhan. Hal ini menguatkan sentimen feminisme di antara para perempuan dan kemudian dari sentimen ini para pahlawan perempuan muncul satu persatu seperti jamur di musim hujan. Di saat yang bersamaan, Liu Yuwei berhasil lulus dari Universitas Hack di usia 14 tahun. Dengan kata lain, dirinya lulus dari universitas hanya 2 tahun sebagai lulusan terbaik. Dalam pidato kelulusannya, Liu Yuwei kemudian mengemukakan niatnya untuk mengganti sistem kepahlawanan yang menurut Liu bobrok dan rusak. Akibat peristiwa ini, Liu Yuwei menginspirasi banyak orang termasuk para perempuan yang nantinya akan menjadi hero seperti Luo Li. Dan akibatnya, Liu Yuwei kemudian mendapatkan trust value dan dijuluki oleh para masyarakat terutama perempuan dengan sebutan Queen. Di saat yang hampir bersamaan, Yuan Zhang sebagai kepala panti asuhan tempat Liu Zhang menitipkan laki Sayan kemudian menyadari kalau Sayan memiliki kekuatan keberuntungan yang membuatnya bisa dijadikan aset untuk melanjutkan mimpinya sebagai superhero yang pupus cita-citanya. Yuan kemudian mendirikan sebuah sekte di mana Sayan akan memberikan keberuntungan kepada siapapun yang menjadi pengikutnya. Di saat yang sama, Lucky Sayan juga kemudian bertemu dengan Luo yang diketahui sebagai anak pembawa sial di panti asuhan dan menjadi temannya. Tahun 30 AC, Smile berhasil memenangkan turnamen ke-15 dan dirinya menjadi X yang baru. Sementara Magic Shadow, villain yang dikatakan sebagai saingannya Isol, masuk ke dalam radar masyarakat. Tahun 32 AC, turnamen ke-16. Di tahun ini, turnamen untuk para penyandang gelar X kembali diadakan. Dalam pertarungan final, Smile, penyandang gelar X sebelumnya, mesti menghadapi Boa yang merupakan hero perempuan dari agensi DOS. Seperti yang kita ketahui, skandal dari Mr. Mystic dan Miss Blazing Fire, juga pidato dari Queen membuat hero perempuan mulai dijadikan komoditas utama. Dan ini tentu saja membuat Boa yang saat itu populer naik menjadi salah satu kandidat X. Dalam pertarungan melawan Smile, Boa berhasil menang dan menjadi X perempuan kedua yang pernah ada di dalam sejarah. Dan tidak hanya itu, hero dari agensi DOS lainnya yaitu Queen juga berhasil mendaki tangga dan berada di top 10, menjadikan dirinya hero yang berhasil menjadi 10 besar termuda sepanjang sejarah saat usianya 18 tahun. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 33 AC, Yang Cheng kehilangan beasiswa universitasnya dan karenanya terpaksa bekerja sebagai aktor teater Isol, pahlawan yang dirinya hormati dan pernah menyelamatkan nyawanya. Tahun 34 AC, turnamen pahlawan ke-17 berlangsung dan Boa berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemegang gelar X. Lucky Sayan kemudian diketahui melarikan diri dari panti asuhan dengan bantuan Luo, meskipun staf berusaha menghentikannya, namun Luo tertinggal. Setelah peristiwa ini, Sayan kemudian menjadi pengamen jalanan untuk mencari nafkah dan akhirnya bakatnya ini dilirik oleh agensi DOS. Setelah menjadi populer, dirinya pun kemudian dikenal sebagai penyanyi dan pahlawan dengan nama Lucky Sayan. Nah, sementara itu di panti asuhan, karena dendam atas kepergian Sayan, dekan panti asuhan alias Yuan Zhang berbohong kepada Lucky Sayan bahwa Luo telah meninggal, padahal sebenarnya dia telah mengurung anak tersebut. Di tahun yang sama, Furman berhasil menyelamatkan Wolf Girl yang saat itu masih anak-anak dan kemudian menjadi pahlawan. Di saat yang sama, Yan alias Uncle Rock kemudian merekrut Dragon Boy di saat dirinya masih muda dan merekrutnya di bawah naungan agensi Mighty Glory. Sementara itu Shang De meninggalkan Mighty Glory dan mendirikan Trimet.
Di tahun ini pula, Yanmo atau Uncle Rock kemudian memindahkan sahamnya dari FOMO ke Mighty Glory dan memikul tanggung jawab utama sebagai director atau pengarah agensi tersebut, berjanji untuk membesarkan legenda baru selama 5 tahun ke depan di hadapan pres. Tahun 36 AC, Furman secara tidak sengaja mengalahkan Magic Shadow yang saat itu sedang berlari di jalan dan tidak sengaja menabraknya hingga tubuhnya pecah berkeping-keping. Peristiwa ini membuat Furman berada di peringkat ke-10 di 10 pahlawan terkuat, dan bersamaan dengan ini patung Furman kemudian diresmikan. Setelahnya kemudian turnamen pahlawan ke-18 berlangsung dan diketahui seorang pahlawan yang tidak diketahui identitasnya berhasil mengalahkan Queen dan Boa di turnamen yang sama dan kemudian meraih gelar X. Masyarakat kemudian menjulukinya sebagai Hero X. Beberapa saat setelah turnamen tersebut, Boa keluar dari peringkat 10 besar pahlawan. Di saat yang bersamaan, Yang Chen kemudian dipekerjakan oleh teman sekelasnya Xia Qing untuk menjadi teman bagi adik laki-lakinya Pomelo, yang menyemangatinya supaya bisa memenangkan kompetisi untuk menjadi pemeran Isol yang utama. Namun Yang Chen kalah dalam kompetisi aktor Isol ini yang diadakan untuk merayakan ulang tahun Isol ke-34, dan diketahui kalau ternyata dirinya digagalkan oleh Yanmo alias Uncle Rock. Di tahun yang sama, Uncle Rock alias Paman Rock ini alias Yanmo kemudian menyewa Dahu dan Erhu untuk menculik Pomelo, sehingga Yang Chen terlihat menyelamatkannya sebagai bagian dari rencananya untuk membangkitkan legenda baru. Dalam peristiwa pertarungan antara Yang Chen melawan Dahu dan Erhu ini, dirinya pada akhirnya berhasil mendapatkan trust value atau nilai kepercayaan pertamanya dari Pomelo, dan pada akhirnya membangkitkan kekuatan elektro atau listrik seperti ISO. Setelah peristiwa ini, Yang Chen kemudian menjadi viral akibat orang-orang merekam pertarungan dirinya saat menyelamatkan Pomelo, menyebabkan nilai kepercayaannya meningkat drastis. Pasca peristiwa ini, Sang Chao kemudian meyakinkan Yang Chen untuk memakai nama ISO dan menjadi pahlawan dengan dia sebagai manajernya. Setelahnya agensi pahlawan ISO, Mighty Glory mencoba memfitnah Yang Chen dengan menuduhnya diduga mengatur penculikan Pomelo untuk meningkatkan nilai kepercayaannya. Tapi mereka pada akhirnya dipaksa untuk membatalkan semua tuduhan tersebut ketika Enlighter dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Yanmo alias Uncle Rock kemudian menyandra Erhu dan memerintahkan Dahu yang dibebaskan dari penjara dengan jaminan untuk membunuh Yang Chen. Tapi dia malah membunuh Sang Chao. Nah, sebenarnya ini adalah rencana Yanmo selama ini. Pasca peristiwa ini, Yanmo kemudian menghabisi Dahu dan Erhu ke dalam semen basah, membunuh mereka untuk menyembunyikan bukti keterlibatannya dalam pembunuhan Sang Chao. Meskipun begitu, ayah dari Sang Chao Changde menyimpulkan bahwa Yanmo lah yang mengatur pembunuhan putranya dan mulai mempersiapkan Nice untuk membalas dendam terhadapnya. Setelah kematian Sang Chao, Yang Chen yang memang mengejar dendam mendapatkan informasi dari Enlighter bahwa Dahu memiliki seseorang yang membayar dirinya, dan secara keliru menyimpulkan bahwa pembunuhan itu adalah upaya lain oleh agensi pahlawan ISO untuk menyabotase dirinya, yang mendorongnya untuk menantang sang pahlawan untuk berduel. ISO diyakinkan oleh agensi pahlawannya untuk menerimanya, dan pada akhirnya duel antara dua generasi ISO, yaitu ISO lama dan Yang Chen terjadi. Dan ini mengakibatkan Isol tua terbunuh dan Yang Chen secara resmi mengambil namanya. Di saat yang bersamaan, Lucky Saiyan juga mulai menggelar konser berskala besar. Pada peristiwa ini, sebuah skandal terjadi terkait asal-muasal kekuatan keberuntungan supranaturalnya setelah para penghuni panti asuhan tempat ia dibesarkan berubah menjadi makhluk seperti zombie, menyebabkan masyarakat takut bahwa ia mencurinya dari orang lain. Lucky Saiyan kemudian membersihkan namanya dengan kembali ke panti asuhan dan mengambil kembali perekam penerbangan pesawat yang ia selamatkan dari kecelakaan di 23 AC, menyelamatkan Luo dan mengalahkan penghuni zombie dalam prosesnya. Akibat insiden tersebut, kekuatan fear atau kekuatan konsep ketakutan diketahui publik, mendorong Glimmer Lab untuk mulai menelitinya. Shangde kemudian melakukan penelitian pribadinya pula tentang konsep kekuatan ketakutan ini. Tahun 38 AC, setelah pulih dari depresinya menyusul kekalahan tak terduga dari Hero X selama turnamen pahlawan ke-18, Queen kembali bertugas aktif sebagai pahlawan. Boa yang telah jatuh tidak hanya dari posisi X tapi dari top 10 diliputi oleh rasa takut dan konsep ketakutan kemudian memasuki dirinya. Boa kemudian mencoba untuk membunuh Queen, tapi akhirnya dalam duel 1 lawan 1 Boa berhasil dikalahkan. Di saat yang bersamaan, turnamen pahlawan ke-19 berlangsung, namun Queen tidak bisa berpartisipasi karena cedera yang dideritanya saat melawan Boa.
Hero X sekali lagi menang dan mempertahankan posisinya sebagai pemegang gelar X. Di saat yang sama, Nice menyelamatkan Moon dan mereka mulai berkencan dengan restu penggemar mereka, namun sebenarnya hubungan mereka hanyalah rekayasa dari agensi Treeman. Tahun 39 AC, FOMO mengakhiri kontrak mereka dengan DJ Shindig yang popularitasnya secara bertahap menurun sejak mendapatkan gelar X di 24 AC, mendorongnya untuk bergabung dengan Spotlight Organization, sebuah organisasi jahat. Di tahun ini pula, Loli kemudian membuat kostum robot untuk melawan kejahatan dan menjadi pahlawan dan menamakan dirinya Loli. Di tahun ini pula, Loli menolong Wang Nono dari seseorang yang diduga sebagai penguntit atau stalker. Setelah mengetahui aktivitas anaknya Loli, Profesor Luo kemudian membawa Loli ke Glimmer Lab. Dan ternyata Wang Nono juga bekerja di lab tersebut. Tidak hanya itu, Profesor Luo ternyata juga sedang melakukan eksperimen. Dirinya menggunakan logam yang diambil dari pesawat alien luar angkasa dan kemudian menambahkan logam tersebut pada kostum yang nantinya kemudian digunakan oleh Loli untuk menjadi bahan dari baju zirahnya. Tidak lama berselang, di bawah perintah The Spotlight Organization, DJ Shindig menyerbu Glimmer Lab untuk mengambil wadah partikel ketakutan yang sedang mereka uji coba. Tetapi terlibat dalam perkelahian dengan Loli yang mengakibatkan ketakutan tersebut terlepas dan membuatnya rusak. Berkat kekuatan respon para pahlawan yang dipimpin oleh Ghostblade, partikel ketakutan yang dilepaskan sebagian besar dapat diatasi, meskipun DJ Shindig berhasil lolos. Profesor Luo kemudian menemukan bahwa kostum Loli tahan terhadap kepercayaan dan ketakutan yang ia simpulkan berasal dari logam alien yang saat itu Lab Glimmer sedang uji cobakan. Laboratorium Glimmer kemudian menerima izin dari Komisi Urusan Pahlawan untuk mempelajari logam alien dengan menggali reruntuhan pesawat luar angkasa. Anggota kelompok tersebut termasuk Profesor Luo, Loli, Wang Nono, Ghostblade, Little Johnny, Big Johnny, dan juga para peneliti dari Lab Glimmer selain dirinya. Organisasi Spotlight sekali lagi mengirimkan DJ Shindig yang telah diliputi rasa takut untuk mencegat tim penggali. Dalam peristiwa ini, DJ Shindig menggunakan kekuatan emosinya berhasil membuat semua orang bersedih dan menangis, dan Ghostblade kemudian menyadari kalau ada yang salah dengan peristiwa di mana mereka menangis ini. Ghostblade kemudian menemukan kalau DJ Shindig sedang memanipulasi emosi mereka dan akhirnya membunuh DJ Shindig. Tubuhnya kemudian menyerap beberapa partikel ketakutan yang tersisa dari DJ Shindig. Di saat ini pula, Wang Nono menyadari kalau Ghostblade, stalker yang sering mengikuti dirinya, adalah ayahnya. Sedangkan Little Johnny dan Big Johnny pingsan akibat kekuatan manipulasi dari DJ Shindig. Sementara itu di sisi lain, tanpa sepengetahuan anggota tim lainnya, Ghostblade ternyata diberi tugas rahasia oleh Yanmo atau Uncle Rock untuk membunuh Little Johnny dan mengambil Big Johnny darinya. Dirinya pada dasarnya menginstruksikan kepada Ghostblade untuk membunuh Little Johnny saat mereka terpisah dengan yang lain. Namun ternyata Ghostblade kehilangan kesempatannya untuk membunuh Little Johnny. Iso yang diam-diam mengikuti tim peneliti di bawah perintah Yanmo menyerang mereka berdua berniat untuk membunuh para pahlawan dan mengambil Big Johnny sendiri. Sementara itu di sisi lain, Shangde yang berhasil dipengaruhi oleh Mikey, pemimpin dari DOS, khawatir penemuan material alien yang ada di pesawat luar angkasa akan menekan nilai kepercayaan dan ketakutan yang dapat membuat para pahlawan tak berguna. Shangde kemudian mengirim Nice ke pesawat luar angkasa tersebut dengan perintah untuk membunuh semua orang di sana, yang menyebabkan akhirnya sang pahlawan berkelahi dengan Loli. Tidak lama kemudian, sekelompok pria berpakaian gelap menyerang tim peneliti, melukai Wang Nono secara kritis dan membuatnya berada dalam keadaan koma, dan membunuh anggota-anggota lainnya yang tersisa terkecuali Loli dan mengalahkan mereka. Dengan kata lain, di tahun ini Profesor Luo juga terbunuh, dan peristiwa ini memotivasi Loli untuk menjadi 10 besar hero. Di saat yang bersamaan, Isol berhasil mengalahkan Ghostblade dan Little Johnny, menyebabkan Big Johnny berubah menjadi wujud raksasa dan mengamuk dan menghancurkan sisa-sisa pesawat luar angkasa dalam prosesnya. Di saat yang hampir bersamaan, Mikey mengirim Queen yang baru saja pulih dari cedera yang dideritanya saat melawan Boa di 38 AC ke lokasi jatuhnya pesawat ruang angkasa dengan kedok liburan. Tidak menyadari niat Mikey yang sebenarnya, Queen mengundang Lucky Cyan untuk ikut. Dari dalam mobil, mereka kemudian menyaksikan amukan Big Johnny di situs pesawat luar angkasa yang menyebabkan mereka menemukan pertempuran yang terjadi di sana. Sesampainya di tempat kejadian, Queen menaklukkan setiap orang yang tersisa di pesawat luar angkasa, sementara Lucky Cyan menyelamatkan Little Johnny dan Ghostblade dari reruntuhan.
Setelah kejadian yang kemudian dikenal sebagai insiden reruntuhan ini, Loli kemudian mendaftar dengan FOMO dan dengan cepat menjadi pahlawan peringkat ke-6, memecahkan rekor Queen sebagai orang termuda yang masuk ke dalam 10 besar. Di sisi lain, Ghostblade juga naik dari posisi 5 ke posisi 4 dalam peringkat pahlawan, tapi dirinya mengakhiri kontraknya dengan Mighty Glory setelah adanya percobaan pembunuhan terhadapnya. Di sisi lain, Wang Nono ditinggalkan dalam keadaan koma dan dirawat di rumah sakit. Little Johnny kemudian menyadari bahwa mereka perlu menjadi lebih kuat setelah dikalahkan oleh Isol dan akhirnya berpindah dari FOMO ke DOS untuk berlatih dengan Queen dan Lucky Cyan. Sedangkan identitas Big Johnny yang merupakan alien akhirnya terungkap, memecah opini publik dan menyebabkan Little Johnny menjadi pahlawan peringkat ke-5. Di sisi lain, DOS dan Three-Man Corporation menutupi keterlibatan mereka menyalahkan insiden tersebut kepada Mighty Glory dan Yanmo. Tidak hanya itu, Nice kemudian mengambil keuntungan dari keberhasilan Loli mengalahkan penyerang berpakaian gelap menjadi pahlawan peringkat ke-15 melalui iklan Three-Man Corporation yang kita ketahui bisa kita lihat diedit satu persatu seolah Nice bertarung dengan penjahat berpakaian gelap tersebut. Sementara itu di sisi lain, Queen akibat peristiwa ini juga naik menjadi pahlawan peringkat kedua dan Lucky Cyan mempertahankan posisinya sebagai pahlawan peringkat ke-7. Sementara di sisi lain, Isol kehilangan popularitas akibat peristiwa ini, menyebabkannya turun ke posisi 9 dalam peringkat pahlawan. Tahun 40 AC, di tahun ini turnamen pahlawan ke-20 dibatalkan karena insiden reruntuhan ini. Dan ini menyebabkan Hero X mempertahankan gelar X secara default, mencetak rekor sebagai orang yang bertahan di posisi tersebut dalam waktu terlama. Karena khawatir Hero X akan memonopoli sistem kepercayaan dan menjadi makhluk seperti dewa mirip dengan Zero, Komisi Urusan Pahlawan atau HEC kemudian mengeluarkan perintah eksekusi padanya. Karena identitas pahlawan X tidak diketahui, lembaga pahlawan berencana untuk menyingkirkannya selama turnamen pahlawan ke-21. Sementara itu di agensi Three-Man, Shangde memerintahkan Nice untuk mengambil alih posisi Smile apapun caranya agar bisa masuk ke 10 besar pahlawan sebelum turnamen pahlawan ke-21 untuk melenyapkan Isol dan membalas dendam pada Yanmo. Sementara di saat yang sama, Yanmo memerintahkan Dragon Boy untuk melawan dan menghabisi Smile. Tahun 41 AC, Cheng Yaojin memecat Lin Ling dari pekerjaannya di bidang periklanan untuk Three-Man Corporation atau perusahaan Three-Man. Dirinya menganggur dan diusir dari rumahnya. Lin Ling hendak melompat dari gedung ketika Nice tiba-tiba berjalan melewatinya dan terjun duluan. Sesampainya di tempat kejadian dan mengetahui apa yang terjadi, Miss J kemudian menculik Lin Ling dan mencegah berita kematian Nice tersebar. Sebelum kemudian memaksa anak laki-laki tersebut untuk menyamar sebagai pahlawan setelah menyadari mereka memiliki muka yang hampir mirip satu sama lain. Lin Ling kemudian berhasil meniru Nice di depan para penggemarnya, menyebabkan dia mewarisi nilai kepercayaan dan kekuatan sang pahlawan. Agar tak seorang pun bertanya-tanya di mana Lin Ling berada, Miss J kemudian membuat artikel berita yang mengklaim kalau Lin Ling lah yang terjun dari atas gedung, bukan Nice. Saat menghadiri acara bincang-bincang yang diselenggarakan oleh Enlighter yang mencoba memfitnah Nice dengan menjebaknya atas dugaan bunuh diri Lin Ling, Enlighter menghadirkan Cheng Yaojin yang menjadi penjahat dengan harapan dia akan menyalahkan Nice atas kematian Lin Ling, namun dia malah mengamuk menuntut Three-Man Corporation membayarnya atas jasanya. Dalam pertarungan yang terjadi secara langsung ini, Lin Ling berhasil mengalahkan Cheng Yaojin dan dia ditangkap sementara acara Enlighter ditutup permanen, menyebabkan nilai kepercayaannya anjlok. Setelah itu, Enlighter menyimpulkan bahwa Lin Ling menyamar sebagai Nice dan selanjutnya didekati oleh The Spotlight Organization yang menawarinya kekuatan fear atau konsep ketakutan dan akhirnya menjadi penjahat dengan nama God Eye. Lin Ling dan Moon kemudian sepakat mengadakan pernikahan palsu untuk memalsukan kematian Moon di depan umum dikarenakan Moon sudah lama ingin kebebasan. Dalam pernikahan palsu ini, musuh lama Nice sekaligus sahabatnya Rek menyerang pesta pernikahan dan menuntut untuk mengetahui kemana Nice yang asli pergi. Rek kemudian dikalahkan oleh Lin Ling. Sementara Moon keluar dari kontraknya dengan Three-Man Corporation dengan memalsukan kematiannya. Dan setelah itu dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk memindahkan dirinya ke tempat di mana tidak ada seorang pun mengenalnya, sebuah pulau terpencil. Di tahun yang sama, Wolf Girl, seorang villain memancing sejumlah pahlawan ke tempat persembunyiannya, lokasi yang sengaja ia bocorkan sebagai pengalih perhatian saat ia bersiap mengebom Hero Avenue dan menjatuhkan patung Furman yang mewakili citra publik tentangnya. Bom tersebut berhasil meledak, menyebabkan kerusakan yang luas, tapi Furman menghentikan patung itu agar tidak jatuh dan tidak melukai warga sipil. Saat para pahlawan lain sibuk menangani insiden tersebut, gadis serigala atau Wolf Girl ini menyanda seorang warga sipil untuk membuat Furman membiarkan patung tersebut jatuh. Lin Ling datang dan mengungkapkan kepada Furman bahwa
Dari apa yang dia pelajari di tempat persembunyian Wolf Girl, identitas asli dari Wolf Girl adalah ternyata gadis yang dia selamatkan sebelumnya. Dan gadis itu ingin dia kehilangan kekuatannya dikarenakan nilai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Furman membebaninya. Nilai kepercayaan Furman akibat peristiwa ini kemudian anjlok dan jatuh, dan sebagai gantinya nilai kepercayaan Lin-Ling yang menyamar sebagai Nice naik hingga dirinya naik ke posisi 10 dan menggantikan Furman. Dan setelah itu Furman kemudian pensiun dari menjadi pahlawan. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, God Eye kemudian membuat siaran publik di mana ia mengklaim bahwa ia menangkap Moon, yang sebenarnya adalah umpan, dan mengancam akan membunuhnya. Terkecuali Lin-Ling mengaku menyamar sebagai Nice. Shangde, sebagai tentu saja direktur dari agensi Treeman, mengirimkan Blankster untuk menghentikan God Eye dan menutupi situasi dengan menghapus ingatannya. Mengingat kekuatan dari Blankster adalah kekuatan untuk menghapus ingatan dengan setiap pukulannya. Tapi pada akhirnya Blankster berhasil dikalahkan, dan tidak hanya itu, bahkan skandal Blankster sebagai petinju penipu di masa lalu diperlihatkan kepada publik. Untuk menyelamatkan Moon, Lin-Ling kemudian menolak perannya sebagai Nice yang menyebabkan dia kehilangan nilai kepercayaan dan kekuatannya dan berhadapan dengan God Eye sebagai Lin-Ling. Dirinya secara terbuka di hadapan khalayak ramai mengakui kebenaran tentang hal tersebut dan kemudian mengatakan di depan umum bahwa Nice yang sebenarnya telah meninggal. Ketika God Eye masih menolak untuk melepaskan Moon dari menjadi sandera, Lin-Ling kemudian melawannya dan akhirnya berhasil membujuk publik agar berpihak kepadanya dan mendapatkan kembali nilai kepercayaan dan kekuatannya sehingga memungkinkannya mengalahkan God Eye. Setelah God Eye dikalahkan dan ditangkap, Lin-Ling akhirnya mengembangkan persona kepahlawanannya sendiri dan lahirlah Hero the Commoner atau orang biasa. Dan dengan cepat dirinya mendapatkan kembali posisinya sebagai pahlawan peringkat ke-10. Setelah peristiwa ini, dirinya kemudian menggunakan senjata Portal Moon untuk mengunjungi Moon di pulau terpencil yang sebelumnya dirinya singgahi. Namun kemudian ketika Lin-Ling akan membawanya, Isol datang dan menghabisi Moon.